Baik, dalam manajemen waktu proyek, maka proses berikutnya setelah mengidentifikasi aktivitas adalah membariskan aktivitas. Membariskan aktivitas itu adalah menentukan dependensi, saling ketergantungan, hubungan antara satu aktivitas dengan yang lain. Jadi dalam proyek yang terdiri atas banyak aktivitas, ada aktivitas yang saling bergantung dalam pengertian satu proyek bisa dimulai atau bisa diakhiri setelah proyek sebelumnya itu diakhiri atau dimulai. Demikian juga ada aktivitas yang lain yang bisa jadi tidak saling menentukan. Tidak saling menentukan. Oke. Tidak saling menentukan itu berarti bahwa bisa jadi ada aktivitas dari proyek yang bisa dikerjakan tanpa tergantung pada aktivitas yang lain. Jadi bisa jadi dikerjakan secara bersamaan. Oke. Menentukan dependensi atau hubungan dari aktivitas-aktivitas ini penting sekali dan harus memang, karena nanti digunakan untuk menentukan atau melakukan analisis lintasan kritis. Analisis lintasan kritis itu adalah menganalisis rangkaian dari aktivitas-aktivitas yang menjadi penentu dari keseluruhan proyek. Dependensi atau hubungan antara aktivitas-aktivitas ada yang bersifat mandatori, ada yang sifatnya melekat pada sifat pekerjaan pada proyek. Ada yang menyebutnya sebagai hard logic. Mandatory dependency itu suatu pekerjaan yang ketergantungannya itu memang dari sifat dari pekerjaan itu. Sebagai contoh dalam konteks proyek memasang penggantian komputer di kantor, memasang sistem operasi atau OS itu tentu punya dependensi dengan memasang aplikasi, sistem aplikasi atau software aplikasi. Memasang software OS dengan memasang software aplikasi itu ada ketergantungan. Yang kita tahu bahwa memasang OS itu harus selesai terlebih dahulu, baru bisa dilakukan pemasangan aplikasi. Ini menunjukkan adanya dependensi antara memasang aplikasi dengan memasang OS. Dan itu tidak bisa dibalik, tidak mungkin dibalik. Dan itu harus memang seperti itu. Oke. Nah, itu yang kita sebut sebagai mandatori, melekat pada sifat pekerjaan itu, melekat pada sifat pekerjaan itu. Nah, kemudian contoh yang discretionary itu artinya bisa harus berurutan, bisa juga tidak berurutan, atau saling bergantung, bisa juga tidak saling bergantung, tergantung bagaimana pengaturan pekerjaan, tergantung pada pengaturan pekerjaan. Sebagai contoh, jadi pada situasi penggantian komputer, di sana misalnya saja kita ada pekerjaan memasang OS, kembali lagi memasang OS, memasang OS sistem operasi. Yang kita tahu di penggantian proyek itu ada pada sebanyak 30 komputer. Nah, kalau misalnya petugasnya hanya satu orang, anggota petugas yang mengerjakan, pegawai yang mengerjakan, atau anggota tim proyek yang mengerjakan, itu ada satu orang, dan dilengkapi dengan hanya satu
flash disk saja yang berisi flash disk OS, ya. Flash disk OS yang berisi sistem operasi, misalnya saja Windows, maka mau tidak mau mengerjakan pada komputer satu, memasang OS pada komputer satu, okay, akan dilanjutkan dengan memasang OS di komputer 2, akan dilanjutkan dengan memasang OS di komputer 3, okay, dan seterusnya. Nah, ini itu asumsinya kalau hanya ada satu orang dan hanya satu flash disk OS. Flash disk OS satu orang. Tetapi kalau petugasnya ada 15 orang masing-masing dengan satu flash disk. Oke, jadi kalau misalnya ada 15 orang, oke, tuliskan di sini. Misalnya saja petugasnya ada 15 orang. Masing-masing dengan satu flash disk berisi OS. Mungkin Windows, mungkin yang lain. Maka memasang OS di komputer satu, di komputer satu bisa berbarengan dengan memasang OS di komputer 2, bisa bersamaan. Oke, karena yang komputer 1 dikerjakan oleh petugas nomor 1, yang di komputer 2 dikerjakan oleh petugas nomor 2, komputer 3 dikerjakan oleh petugas nomor 3, dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat ini urutannya bisa berbeda sama sekali. Oke, antara kalau yang ada 15 orang masang OS di komputer 1 itu tidak bergantung pada masang OS di komputer 2, atau sebaliknya di komputer 2 tidak tergantung pada komputer 1. Berbeda dengan hanya satu orang dengan satu flash disk OS. Oke, ini yang disebut dengan discretionary. Oke, discretionary artinya bisa disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Oke, jadi dengan sumber daya yang tersedia. Oke, itu contoh discretionary dependency. Nah, sangat penting untuk mengidentifikasi setelah kita punya WBS, ya, punya daftar struktur pekerjaan, struktur aktivitas-aktivitas, maka berikutnya mengidentifikasi dependensinya, ketergantungannya antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Kemudian kadang-kadang juga ada yang namanya external dependency. Misalnya masih kembali ke memasang OS, aktivitas pembelian komputer yang dikerjakan oleh tim proyek. Oke. Untuk melakukan pembelian itu tergantung pada anggaran yang sudah disediakan, dan anggaran itu bisa dibelanjakan setelah diberikan uangnya oleh bagian keuangan. Nah, bagian keuangan bisa jadi bukan menjadi bagian dari tim proyek. Oleh karena itu, aktivitas pembelian komputer oleh tim proyek tergantung pada kegiatan keuangan. Nah, kegiatan keuangan itu terhadap tim proyek menjadi bagian eksternal dari tim proyek. Oke, itu yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa setelah kita punya WBS, setelah kita mengidentifikasi dengan spesifik sekali setiap aktivitas supaya tidak ada salah paham, supaya dimengerti dengan pengertian yang sama oleh semua anggota tim,
Maka berikutnya adalah menentukan bagaimana dependensi antara aktivitas-aktivitas tadi. Apakah mandatory, apakah discretionary, apakah external dependency misalnya saja. Nah, setelah kita tentukan dependensinya, maka nanti kita akan bisa membuat diagram barisan dari aktivitas. Jadi misalnya saja di sini aktivitas 1, ini aktivitas 2, ini aktivitas 3, ini aktivitas 4, aktivitas 5 misalnya saja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kita buat, tentu nanti ini sudah bisa dikerjakan oleh menggunakan software, jadi kita tidak perlu menggambar secara manual seperti ini. Oke. Ini adalah network diagram, bukan network dalam pengertian jaringan komputer ya. Jadi ini menggambarkan bagaimana hubungan logis antara aktivitas-aktivitas pada proyek. Dari gambaran ini maka kita bisa memahami bagaimana ketergantungan antara satu aktivitas dengan yang lain. Nah, kebetulan ini bisa dikerjakan dengan mudah dengan menggunakan software Project Libre. Jadi nanti silakan di-download dan diinstal di komputernya masing-masing. Oke, setelah jadi network diagram, dan ini tadi yang kita sebut sebagai presidensi ya, metode diagram presidensi ya, tidak masuk ke nama-nama metodenya. Kemudian hal penting lagi adalah bahwa ada beberapa jenis dependensi, dan ini diadopsi di semua software manajemen proyek. Dan logikanya memang seperti itu. Jadi ada dependensi yang namanya finish to start, FS. Finish to start itu adalah dua aktivitas, sebut saja A dan B. Aktivitas A itu baru bisa aktivitas B baru bisa dimulai setelah aktivitas A selesai. Oke, jadi gambarnya seperti itu. Oke, kemudian status start. Oke. Kalau yang finish to start itu umumnya berbagai aktivitas itu dependensinya finish to start. Jadi seperti tadi menginstal OS itu selesai dulu baru menginstal software aplikasi. Artinya menginstal software aplikasi tidak bisa dimulai sebelum menginstal software OS itu selesai. Kemudian ada juga status start. Status start itu adalah aktivitas A itu start dulu, baru kemudian aktivitas B juga bisa start. Oke. Contohnya kalau kembali ke contoh yang tadi, yang misalnya saja kita berhadapan dengan atau kita punya situasi memasang OS, masih memasang OS, tapi petugasnya tetap satu orang, tetapi masing-masing komputer itu sudah punya flash disk bawaan sendiri-sendiri yang berisi OS yang akan diinstal. Oke, flash disk OS, flash disk OS. Oke. Jadi untuk masing-masing komputer. Artinya masing-masing komputer tersedia flash disknya itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini artinya sebenarnya misalnya petugasnya satu orang, bukan dua orang, satu orang.
Oke, petugasnya 1 orang, tapi flash disknya sebanyak komputer yang siap untuk diinstal software OS-nya. Kita lihat bahwa kalau petugas tadi itu memulai untuk melakukan instalasi software OS di komputer nomor 2, tentu setelah komputer nomor 1 dimulai. Oke. Komputer nomor 1 mulai memasang OS, karena hanya 1 orang, baru kemudian tugas tadi meninggalkan komputer 1 biar jalan terus, kemudian dia mengerjakan yang komputer 2. Komputer 2 mulai jalan, ditinggalkan mengerjakan yang komputer 3. Nah, ini berarti start to start, bahwa memasang OS di komputer 2 tidak bisa mulai sebelum memasang OS di komputer 1. Oke. Nah, ini sifatnya tentunya discretionary, tergantung pada petugasnya dan tergantung pada flash disk OS-nya, ya, tergantung pada komputer yang tersedia. Oke, kemudian status, setelah status ya, finish to finish, finish to finish. Kalau di sini ada contoh, tapi kebetulan agak beda dengan, ya ini jadi berkaitan dengan penjaga malam. Penjaga malam dikaitkan dengan administrator gedung. Jadi karyawan administrasi gedung dan penjaga malam. Deskripsi tugas penjaga malam adalah melakukan jaga malam di gedung tadi dan belum bisa pulang sebelum atau belum bisa dianggap menyelesaikan pekerjaannya sebelum petugas atau karyawan administrasinya datang. Oke. Karena kalau pulang duluan kan berarti kosong nanti. Oke. Ini menunjukkan hubungan, yang ini start to finish ya, start to finish. Ini bukan finish to finish, ini start to finish. Jadi yang penjaga malam tadi baru bisa meninggalkan tempat setelah petugas administrasinya datang. Oke, jadi setelah petugas administrasinya datang, baru penjaga malamnya bisa meninggalkan tempat. Berarti penjaga malam baru bisa menyelesaikan pekerjaannya ya, setelah administrator atau karyawan administrasinya datang. Oke. Itu start to finish. Nah, ini saya coba cari contoh yang finish to finish. Belum dapat. Oke, nanti kita lihat finish to finish-nya. Saya belum dapat contohnya. Baik, hasil diagram network diagram tadi itu hasilnya seperti ini, dan kebetulan ini dikerjakan oleh software, jadi kita tidak perlu berpikir bagaimana mengurutkannya. Nah, bagaimana membuat diagramnya seperti ini sudah ada di software. Nah, sehingga ini sangat dimudahkan oleh software. Kita tinggal menentukan bagaimana presidensinya atau dependensinya antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Oke, saya kira itu untuk membariskan aktivitas. Dan kalau kita lihat di sini, ini secara visual gitu, ini berupa seperti baris gitu ya. Ada yang berurutan, kemudian ada yang bersamaan. Ada berurutan, ada bersamaan. Itu kira-kira untuk membariskan aktivitas. Terima kasih.